Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan materi dengan konten perhitungan kapasitas boiler terpasang di pabrik gula Sulfitasi. Ada dua tampilan, itu tampilan pertama di foto adalah kebutuhan kapasitas steam boiler di pabrik gula Sulfitasi, dan tampilan kedua adalah hasil perhitungan kapasitas boiler terpasang dari deskripsi tabel 1. Pada gambar foto pertama, bahan bakar ampas atau bagas dihasilkan dari tebu atau cane sugar. Setelah digiling melalui gilingan 1, 2, 3 dan yang keluar dari gilingan akhir adalah ampas yang sudah kering dengan nilai bakar sekitar 1750 kilokalori. Ampas yang sudah kering ini digunakan sebagai bahan bakar steam boiler. Jadi di sini kita merencanakan boiler dengan bahan bakar full ampas. 2. Keterangan simbol yang digunakan. Sebelum saya menjelaskan materi tayangan tema 4, perhitungan kapasitas boiler terpasang di PG Sulfitasi, perlu saya sampaikan arti dari simbol yang banyak dan umum digunakan dalam pengawasan di pabrik gula Indonesia, dengan maksud agar penonton publik yang belum paham tentang angka-angka pengawasan pabrikasi dan instalasi di pabrik gula bisa memahami arti dari simbol tersebut, sehingga penjelasan saya lebih mudah dipahami. 1. Ampas atau bagas adalah ampas tebu yang keluar dari gilingan akhir. Ampas dengan kadar air plus minus 50% digunakan untuk bahan bakar di ketel uap steam boiler. 2. BBA adalah bahan bakar ampas. 3. NBK nilai bakar, yaitu jumlah kalori dalam kilokalori per kilogram bahan bakar. 4. Tekanan uap adalah bar, G adalah gauk. 5. Tekanan bar absolut. Kemudian singkatan ABS adalah absolut. 6. RK adalah rendemen ketel. 7. TI temperatur air pengisi ketel. 8. FR adalah fiber atau sabut tebu. 9. N2 adalah entalpi uap, satuan kilokalori per kilogram. 10. SS adalah superheated steam. Kapasitas steam boiler terpasang di pabrik gula Sulfitasi. Jadi kalau kita ingin merencanakan kebutuhan kapasitas boiler terpasang di pabrik gula dengan full bahan bakar ampas, diperlukan kriteria sebagai berikut. 1. Kapasitas giling. Dalam contoh perhitungan ini kapasitas giling 7.000 ton kin D. 2. Kualitas tebu digiling. Kualitas tebu digiling itu yang normal, idealnya minimal pol persen tebu 12%. 3. Uap persen tebu atau steam on kin. 1. Untuk efisiensi energi tinggi nilainya 35-45%. 2. Untuk efisiensi energi yang moderat tengah-tengah nilainya antara 45-55%. 3. Untuk efisiensi energi rendah nilainya antara 55-65%. 4. Rumus praktis atau rumus
empiris, yaitu setiap batang tebu seberat 1 ton diolah sampai menjadi gula kristal putih, memerlukan energi panas atau kalorik sebesar 327.000 kilokalori. Ini referensi dari I Gusti Bagus Notopati, adalah senior teknik instalasi PT RNI atau Raja Wali Nusantara Indonesia. 3. Perhitungan kebutuhan boiler terpasang di pabrik gula. Dari kriteria-kriteria yang ditampilkan di uraian nomor 2, pada tabel 1 berikut disampaikan contoh perhitungan praktis, yaitu kebutuhan boiler terpasang di pabrik double solvitasi. Hasil perhitungan untuk kapasitas boiler terpasang bisa dilihat pada PowerPoint kedua. 1. Kapasitas giling 320 ton per jam. 2. Energi panas per ton tebu 327 kilokalori. 3. Kebutuhan kalori menjadi 327.000 kali 320 sama dengan 104.640.000 kilokalori. 4. Tekanan uap baru kita tentukan 26 bar absolut. 6. Entalpi uap baru 746,3 kilokalori per kilogram. 6. Kebutuhan uap adalah 104.640.000 dibagi entalpi uap baru atau 746,3, hasilnya adalah 140,2 ton uap per jam. Dibulatkan tetap 140,2 ton uap per jam. 8. Untuk membuat balance, maka kapasitas dikalikan 120% dari konsumsi uap untuk proses. Hasilnya 168 ton uap per jam. 9. Untuk itu kita perlukan boiler 2 unit. A 85 ton uap per jam. 10. Steam on can, hasilnya adalah 52,5%. Ini termasuk energi yang tengah-tengah, yaitu energi moderat yang nilainya antara 45 sampai 55%. Kemudian pada kapasitas giling 7000 TCD dengan proses solvitasi diperlukan ketel terpasang 2 unit A 85 ton uap per jam. Sementara ini dihasilkan steam on can 52,5% dalam batas efisiensi energi yang moderat antara 45 sampai 55%. Salah satu upaya untuk mencapai efisiensi yang tinggi perlu diterapkan konfigurasi evaporator quintuple effect, itu menggunakan 5 badan penguapan dan full bleeding di evaporator. Dengan fasilitas vakum badan penguapan akhir atau badan 5 kurang lebih 65 cm Hg. Sementara saya membatasi lingkup konten sampai selesai memberikan contoh perhitungan praktis kebutuhan kapasitas ketel terpasang di pabrik gula double solvitasi.
khusus untuk tayangan video dengan konten material and stimulan evaporator, quadruple effect, dan full bidding akan saya tayangkan sesudah tayangan video, yaitu digilingan, pemurnian nira, pemanas nira, juice heater selesai. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang tulus kepada pemirsa, antara lain karyawan aktif maupun yang sudah purnakarya dan pemerhati industri gula nasional, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Khususnya untuk generasi penerus industri gula yang ingin betul-betul belajar ilmu pengetahuan lewat media YouTube dengan durasi pendek 5-20 menit, sebaiknya ikuti metode sebagai berikut. Pertama, tonton video sampai tuntas tanpa melihat deskripsi. Kedua, tonton video sambil membaca deskripsi. Kemudian berikan komentar atau tanyakan hal-hal yang belum jelas dan boleh WA ke saya. Ketiga, untuk kelancaran tayangan video berikutnya, dukunglah dengan subscriber. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga barokah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.